Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rosikin. Di sini kita akan masuk ke silabus yang keempat ya. Di silabus yang keempat kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis gun yang lumayan populer, namanya adalah V-gun atau kepanjangannya itu adalah Wasserstein gun. Jadi apa itu Wasserstein gun? Wasserstein gun itu sebenarnya model gun biasa, cuma ada sebuah penelitian yang katanya loss pada gun itu kita ganti menjadi Wasserstein distance atau Wasserstein loss function. Nah, bagaimana caranya? Kita akan coba memahami apa itu V-gun dan bagaimana implementasinya. Oke, yang pertama kurang lebih untuk kode yang di atasnya sama ya, kayak gini. Dan sebagainya dari transaction ordernya sebagainya sama. Mungkin di sini beda di arsitektur aja. Again, ini pohon dari gun, jadi kita cuma modif-modif dikit kode dari gun. Nah, yang harus pertama diganti adalah ini ya, profile model vgun.py. Nah, jadi diganti ini vgun. Kalau kemarin kasih gun, kalau sekarang vgun. Ini sama aja, importer, checkout dan lain-lain. Nah, lalu di sini yang beda adalah kelas diskriminatornya itu kita ganti menjadi kritik, mengikuti dari paper si Wasserstein gun-nya. Coba kalau kalian mau namain diskriminator juga nggak apa-apa, cuma di sini biar lebih sama kayak filosofinya yang ada di paper weekend ini, saya namain kritik kelasnya. Kelas kritik yang inheritance dari neural network module, inisialisasi, lalu inheritance dari neural network module, inisialisasi lagi biar dapat code-nya, lalu self.fully connected biar connect semua sama dengan neural network dan sequential. Masih ingat kan ya? Biar bisa bangun arsitektur secara berurutan. Yang pertama di sini ada flatten, neural network dan flatten. Soalnya image kita kan gambar ya, data MNIST, jadi di flatten terlebih dahulu. Nah, data MNIST kalau kita flatten itu menjadi sebuah tensor ke vektor 784. Nah, di sini kita pakai linear log seperti biasa punya CKTL Mas Wira. Dari 284 ke 512, 512 ke 256, 256 ke 128, 128 ke 1. Nah, untuk aktivasi awal sampai sebelum akhirnya kita pakai Liquirello. Dan untuk aktivasi akhirnya, nah bedanya di sini. Kalau biasanya kita pakai sigmoid untuk aktivasi outputnya, sekarang kita pakai none. Kenapa pakai none? Ya kita nurutin papernya aja. Katanya aktivasi akhir pada diskriminator atau kritiknya itu pakai none. Jadi kita pakai regresi linear biasa, bukan sigmoid lah atau apalah dan sebagainya. Kita pakai none ya. Nah, lalu untuk forwardnya juga sama, tinggal di return ke fully connected si x-nya inputnya. Nah, lalu di sini yang beda lagi, di sini ada fungsi tambahan namanya clip wake. Apa ini clip wake? Clip wake ini sebuah fungsi untuk membatasi wake si kritiknya atau diskriminatornya. Jadi si wake atau bobot dari kritiknya itu tidak boleh kurang dari 0,01 dan maksimalnya itu harus 0,01. Jadi tidak boleh lebih dari ini dan tidak boleh kurang dari ini intinya. Nah, ini untuk sintaknya diklaim berdasarkan fmin dan fmax. Pokoknya sintak ini tuh biar nggak lebih dari yang udah kita tentuin di sini gitu ya. Lalu untuk kelas generatornya kurang lebih sama banget ya ini. Untuk kelas generator kayak nggak ada bedanya. Neural network module, inisialisasi, lalu dia akan ada input z dimension, inisialisasi inheritance, jadi in attribute z dimensionnya fully connected, bangun arsitektur z dimension dari z dimension 100 dari 128, 128, 256, 256 ke 512, 512 plus 1024 dan 1024 ke 784. Balik lagi sesuai dengan hasil dari flattening si gambar MNIST-nya. Nah, kalau di sini nggak apa-apa, kita pakai aktivasi yang biasa. Untuk pertengahan dari awal sampai pertengahan kita pakai Liquirello dan pertengahannya kita pakai batch normalization dan output activation-nya kita pakai Tanha. Nah, untuk forward-nya juga sama. Untuk generate-nya juga sama ya.
define generate, self, n, dan device-nya. Set adalah bytecode state random number, n, self set dimensionnya, n dikali self.set dimension, dan kemudian ke device, lalu di return well connected ke z. Nah, itu untuk arsitekturnya kurang lebih gampang lah ya, gak banyak perubahan, paling cuma ini nambahin click break sama aktivasinya itu, aktivasi pada kritiknya itu none. Sama ini sih, ini diganti dari diskriminator menjadi kritik, biar apa ya, biar kayak ngikutin filosofi dari Wigan-nya aja gitu. Oke, selanjutnya di sini untuk config juga sama, kita set z dimensional 100 dan page size nya 64 ya, kita udah set di atas di training di dataset data loader. Lalu untuk training preparation, kita panggil si model Wigan ini. Ketika ini di running, maka dia akan membuat sebuah model Wigan.py, sebuah file gitu. Lalu kita panggil filenya, kita import yang namanya kritik sama generator. Nah, ini bukan diskriminator karena kelasnya kita udah ganti namanya kritik. Nah, lalu di sini kan tadi saya udah bilang di awal, si Wasserstein loss ini, maaf guys, berisik. Wasserstein gun ini merupakan gun yang biasa, cuma loss functionnya itu diubah menjadi Wasserstein loss atau Wasserstein distance. Nah, Wasserstein loss ini bentuknya kayak gini. Kita bikin sebuah fungsi aja, define Wasserstein loss. Dia akan meminta input parameter berupa output dan target, yang mana si output dan targetnya ini kita return, si outputnya kita rata-ratain, si targetnya juga kita rata-ratain dikali dan kita return ke functionnya. Nah, gitu untuk Wasserstein loss-nya. Nah, sebenarnya ini nggak reprint, cuma kayak rata-rata output dikali target, rata-rata output benar dikali rata-rata targetnya. Nah, ini untuk fungsi Wasserstein loss-nya atau perhitungan error menggunakan Wasserstein loss. Nah, lalu di sini untuk kelasnya saya namakan D. Sebenarnya ini C, cuma saya malas gantinya ke bawahnya, jadi nggak apa-apa. Saya ini namain lagi D kayak diskriminator, tapi isinya kritik dan pindahin ke device. Dan untuk generatornya juga ya sama ya, generatornya sama, masukin config dan z dimensionnya dan pindahin ke device. Nah, bedanya di sini kriteria atau perhitungan errornya, kita menggunakan Wasserstein loss yang udah kita define di atas, dimana dia akan mereturn rata-rata dari output dan rata-rata dari si targetnya. Untuk optimizernya, nah lalu yang beda lagi di sini di optimizer kita menggunakan RMS prop. Nah, biasanya kan kita menggunakan ADAM ya, adaptive momentum weight. Nah, kalau di papernya ketika kita menggunakan Wasserstein gun itu disarankan menggunakan RMS prop sebagai optimizernya. Jadi ya udah kita ikutin aja. Diskriminator optimizer adalah optim dan RMS prop dengan input parameter D parameter dengan learning rate-nya itu kecil banget. Kita 5M min 5, jadi nggak boleh banyak, nggak boleh gede-gede gitu. Dan untuk generator optimizer juga sama. Ini optim, kita menggunakan RMS prop lagi dan dengan learning rate kecil sama 5M min 5. Nah, ini untuk trainingnya di sini. Untuk trainingnya di sini kayak biasa, ini udah ya. Kita tinggalkan ini aja, kita tinggal tambahin W dan di sini juga Wigan-nya. Oke, mungkin untuk arsitektur Wigan kali ini segini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.